Berikut ini saya akan menjelaskan tentang penerimaan barang di gudang. Sebelumnya kita telah menginput satu PO dengan nomor ini 06002, dan PO ini sudah terkonfirmasi, telah divalidasi atau telah di-approve, sehingga Odoo membuat otomatis penerimaan barang, dokumen penerimaan barang di gudang, sehingga orang gudang bisa melihat ada dokumen yang sudah tersedia di bagian gudang. Kita lihat di sini, inventory, di bagian receipt. Nah, waktu kita masuk inventory overview akan menampilkan Kanban berupa Kanban dari tipe operation type. Jadi ini operation type untuk penerimaan barang, ini pengiriman barang, ini retur, ini untuk transaksi di point of sale atau kasir. Nah, kita klik di bagian ini, to process, artinya ini ada 5 dokumen penerimaan barang yang bisa diproses. Kalau ini menginformasikan ada 2 dokumen penerimaan barang yang sudah terlambat. Kemudian kalau kita klik di sini akan menampilkan semua daftar penerimaan. Oke, kita mulai dari sini ya, receipt. Nah, ini menampilkan daftar semua penerimaan barang, baik yang ready dan maupun draft. Sedangkan kalau yang to process ini akan menampilkan 5 saja yang perlu di follow up atau diproses oleh bagian gudang. Kalau yang 2 yang terlambat, ini artinya ada 2 yang harus diproses karena sudah terlambat. Jadi 2 ini kemungkinan besar ada di sini. Ya. Ini 2, 04 sama 06. Ya, 04 sama 06. Karena ini sudah terlambat 40 hari. 46 hari yang lalu. Nah, sekarang kita mau lakukan proses penerimaan barang atas PO yang tadi ya, 06002, misalnya yang ini. Nah, ini 04002. 06002 yang ini. Kita klik. Nah, ini adalah dokumen penerimaan barang yang otomatis di-create oleh Odoo berdasarkan PO yang telah di-approve. Kalau kita buka penerimaan barang ini, posisi dokumennya ada di ready, belum done. Artinya posisinya ini siap untuk diterima, dan staf gudang tinggal mencocokkan dokumen yang dia terima dengan barang yang dia terima, kemudian staf gudang menginput kuantitinya yang dia terima di sini. Nah, misalnya bagian gudang menerima secara parsial atau memang vendornya mengirimnya secara parsial. Misalnya produk yang pertama ini dikirim baru setengah atau separuhnya, berarti 6. Kemudian yang lainnya juga belum dikirim. Kemudian ini kita bisa input yang ini, external reference ini biasanya diinput dengan nomor surat jalan dari vendor. Misalnya vendor memberikan nomor seperti ini untuk surat jalannya dia. Kemudian ini tanggal surat jalannya bisa diinput di sini juga. Tapi perhatikan bahwa ini adalah tanggal menurut versi vendor. Tapi di gudang kita, barang ini akan dicatat masuk per tanggal hari ini. Nah, ini satu hal yang perlu diperhatikan, bahwa di Odoo sistem penerimaan barang atau sistem keluar masuk barang di warehouse itu harus dilakukan secara real time. Tidak bisa dilakukan secara backdate. Kalaupun mau dilakukan secara backdate, itu ada modul khusus, modul tambahan atau modul custom yang bisa digunakan. Tapi as is Odoo
tidak mengizinkan kita melakukan backdate atas masuk keluarnya barang di warehouse. Oke, kita lanjut dengan kasus ini, dengan dokumen ini. Setelah kita menginput 6 dan dokumen file-filenya kita sudah lengkapi, kita tekan save. Kemudian kita lakukan validasi. Oke. Waktu validasi ada pertanyaan untuk melakukan create back order. Create back order ini artinya karena kita baru menerima barang sebagian, maka Odoo akan menanyakan apakah dokumen ini akan di create back ordernya atau tidak. Kalau kita create back order berarti Odoo akan menyiapkan dokumen baru lagi, di mana di dokumen baru itu adalah daftar barang dan kuantiti yang tersisa yang belum diterima. Sedangkan kalau no back order artinya bahwa penerimaan barang ini dianggap sudah selesai dan sisanya kita batalkan. Oke, untuk kesempatan ini kita coba create back order seperti ini. Nah, maka Odoo langsung membuat satu create back order, dan yang tampak di depan kita ini adalah penerimaan barang yang 6 unit tadi dan statusnya done. Nah, kalau kita balik ke receipt, maka Odoo akan meng-create satu dokumen back order. Ya, ini. Kalau kita kembali ke overview, ada satu back order. Nah, back order ini merupakan back order dari penerimaan barang yang tadi kita create. Kalau kita lihat dokumennya, maka di sini sisa 6. Kalau awalnya 12, sekarang sisa 6. Nah, sekarang kita menerima barang ini, misalnya dari vendor dikirim lengkap, semua barang dikirim. Oke. Ya, misalnya seperti ini. Kita save, kemudian validate. Nah, itu artinya barang sudah masuk semua. Sekarang kita kembali ke purchase order untuk PO 6002. Kalau kita buka PO ini, maka sekarang resipnya sudah menjadi 2. Yang awalnya 1 sekarang menjadi 2. Dan kalau kita perhatikan di bagian received quantity, ini order quantity 1, receive-nya 1. Quantity 10, receive-nya 10. Quantity 2, receive-nya 2. Nah, kalau tadi kita melakukan back order, ini bisa kelihatan ya. Misalnya tadi ini kan 1 lusin, kita baru masuk 6 biji, maka ini receipt-nya harusnya tadi sebelum kita lakukan back order, ini adalah 0,6. Nah, itu adalah penjelasan tentang cara menerima barang di sisi warehouse. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat.